Hai guys, welcome back to Real Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, video World Blitz Chess Championship atau kejuaraan dunia catur kilat yang dimainkan di Warsawa, Polandia sudah mendapatkan juaranya. Siapakah dia? Yang biasanya kita kenal dengan sebutan Grandmaster MVL. MVL itu apa? Maxim Vachier-Lagrave, pecatur nomor 2 dari Prancis, meraih gelar juara dunia catur kilat. Nah, di babak tiebreak dia berhadapan dengan Duda Yankritov. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa hanya Vachier dan Duda yang berhadapan di babak tiebreak? Simak terus konten ini sampai habis. Jadi, ya, sebelumnya kemarin kita tahu ya, Levon Aronian yang memimpin pertandingan sampai babak ke-12, teman-teman. Tapi di hari terakhir, di hari kedua, semuanya berubah. Dan ya, pimpinan klasemen Levon Aronian kenapa tidak berhasil masuk babak tiebreak? Karena dia mengalami 3 kekalahan yang sangat berarti. Ya, di babak ke-17 dia dikalahkan oleh Vachier-Lagrave, kemudian di babak ke-18 dia kalah oleh Marty Rosian-Haik, dan di babak ke-19 dia kalah oleh Grandmaster dari Rusia, Vladislav Artemiev, teman. Jadi 3 kekalahan beruntun ini yang membuat Levon Aronian harus kehilangan pimpinan klasemen yang dia raih kemarin. Dan termasuk yang sangat krusial ketika di babak terakhir, ketika banyak yang poinnya sama ya. Dan salah satu yang berpeluang untuk masuk ke babak tiebreak sebenarnya Levon Aronian ya. Tapi di babak ke-21 dia dikalahkan oleh pecatur nomor 1 Prancis, Alireza Firouzja. Nah, bagaimana tentang babak ke-21 yang menentukan siapa yang lolos ke babak tiebreak? Yaitu di papan 1 ya, ada MVL yang bertemu dengan Magnus dengan poin 14, kemudian Dudayan Kritov dengan poin 14 berhadapan dengan Vladislav Artemiev ya. Di sini poinnya Magnus 13,5, teman-teman. Kemudian Alireza Firouzja 14 poin berhadapan dengan Levon Aronian 14 poin. Kemudian ada Daniel Dubov yang 14 poin berhadapan dengan Anis Giri. Nah, kira-kira siapa yang berpeluang untuk masuk ke babak tiebreak? Nah, itu ada MVL, Duda, Artemiev, kemudian Alireza, kemudian Levon Aronian, dan Daniel Dubov. Nah, kemudian di babak terakhir ini ternyata Daniel Dubov remis sehingga dia kehilangan untuk masuk babak ke tiebreak, kehilangan peluangnya. Kemudian Aronian sebenarnya kalau dia menang mungkin akan lolos ke babak tiebreak ya, hanya saja dikalahkan oleh Alireza. Nah, kenapa Alireza nggak bisa lolos ke babak tiebreak, teman-teman? Karena performa dia yang kurang bagus ya di babak-babak sebelumnya. Jadi mempengaruhi dia untuk tidak bisa masuk ke babak tiebreak. Nah, Dudayan Kritov akhirnya berhasil masuk ke babak tiebreak karena dia berhasil menang dari Vladislav Artemiev. Tapi yang lebih keren lagi adalah Maxim Vachier-Lagrave ya, mengalahkan Magnus Carlsen. Nah, kemudian pimpinan klasemennya bagaimana sih, Bang? Nah, ini pimpinan klasemennya setelah babak ke-21. Vachier, Duda. Nah, di sini TB1, TB2 ini yang menentukan, teman-teman. Nanti kita bahas ya tentang TB1 dan TB2 ini di konten lainnya bersama wasit nasional yang orang yang sangat berkompeten tentang ini. Nantikan aja videonya, teman-teman. Nah, Alireza ada di tempat ketiga dan Daniel Dubov tidak masuk. Aronian terlempar ke peringkat 5, teman-teman. Nah, jadi peraturan dalam turnamen ini dua teratas yang akan masuk ke babak tiebreak, teman-teman. Sudah diumumkan dalam technical meeting. Nah, saya ingin ajak teman-teman bagaimana sih partai penentuan perebutan gelar juara dunia ini. Nah, kira-kira itu tadi ya bridgingnya. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman. Nah, MVL memegang buah putih, Dudayan Kritov memegang buah hitam. E2 E4, E7 E5, kuda F3, dan kuda C6. Oh ya, by the way, di babak tiebreak, bagaimana menentukan juaranya? Ya, bermain dengan format catur kilat, bermain 2 kali, teman-teman. Hitam dan putih bagi masing-masing pemain. Nah, kemudian yang terjadi adalah di dua partai ini hasilnya seri, teman-teman. Jadi hasilnya 1-1. Kemudian format apa yang berlaku untuk memperebutkan gelar juara dunia? Siapapun yang menangkan pertandingan berikutnya, dia yang keluar sebagai juara dunia. Nah, ibarat penalti sepak bola, 1 gol ini siapa yang menjebol gawang lawan duluan itu yang akan jadi pemenangnya, teman-teman. Kira-kira analoginya seperti itu. Nah, di sini ini merupakan partai ketiga ya setelah 2 partai remis.
Gajah B5, Ruy Lopez A6, Gajah A4, kuda F6, rokade, Gajah E7, D2 D3 dimainkan oleh Vacher Lagrave. Ini pembukaan apa? Ini merupakan Ruy Lopez ya. Nah, variasi apa? Morphy Defense atau Close Martinez Variation, teman-teman. Kemudian melanjutkan B5, Gajah B3, D6. Kemudian A3, rokade, kuda C3 dimainkan. Kuda B8 dan Gajah D2, kuda BD7 dan dobrak A4. Nah, ini mungkin bagi teman-teman jarang ya melihat seperti ini karena kita biasanya melihat variasi anti marsal gitu, Berlin, dan ya jadi nambah pengetahuan lagi nih setelah dimainkan oleh Maxim Vacher Lagrave. Kuda D5, A5, C3. Kemudian makan Gajah C3, kuda C5, ancam gajah, kuda makan kuda skak, Gajah F6, kemudian Gajah D5. Nah, biasanya kalau Ruy Lopez bermain dengan putihnya mengeluarkan kuda C3, biasanya dia ingin merebut square di petak D5. Kemudian benteng A7 dimainkan. Kenapa nggak benteng B8? Karena A5-nya jatuh dan pion A ini akan jadi menyulitkan ya bagi hitam karena akan bebas. Benteng A7, menteri C2, Gajah G4 ancam kuda, dorong D4. Ya, makan pion D4. Kenapa nggak makan kenapa hitam nggak makan kuda? Karena putih akan menjawab makan kuda C5 juga. Kemudian E D4, kuda makan pion, Gajah D7 mencegah kuda ke petak C6, kuda B5, Gajah B5, A B5. Kemudian gajah makan gajah, menteri makan gajah, ancam pion A5, dorong pion A4. Taktis, menteri E3, menteri B8, Gajah C6, menteri B6, dan benteng A D1. Nah, ini langkah ke-25 benteng A D1, kemudian benteng B8. Nah, di langkah ke-26 nanti, coba teman-teman tebak langkah berikutnya dari Maxim Vacher Lagrave. Spare waktu 10 sampai 15 menit supaya kalian bisa berkalkulasi 1 sampai 3 langkah atau lebih banyak lagi, itu lebih bagus teman-teman. Kira-kira kenapa ya putih menjalankan benteng AD1? Nah, kalau kalian udah pause videonya dan yang benar adalah dorong pion E5. Benar sekali. Dobrak, kuda E6, menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan kehilangan pion di D6 yang berarti putih unggul 1 pion teman-teman. Nah, by the way, kenapa hitam nggak makan pion E5 ya? Ada yang bisa tebak? Tebak. Ya, karena apabila dimakan, maka akan dimakan lagi dan putih menguasai jalur D ya teman-teman. Dan ini tidak disukai oleh Dudayan Kritov. Dalam permainan catur kilat tentu waktunya sedikit, dia harus memilih ya, harus decide keputusan apa yang dia harus pilih. Dan dia memilih kuda E6, so Maxim Vacher Lagrave mendapatkan 1 pion. Yang berarti juga 1 pion dalam permainan catur kilat itu sangat berarti teman-teman. Dorong pion A3, makan, benteng A3, dan G3. Nah, dalam posisi seperti ini yang dimau oleh hitam adalah untuk mencari remis pastinya. G6, benteng D7, benteng B8, benteng B1 jaga pion, benteng C3 tujuannya makan gajah karena di sini dalam posisi pinning, kemudian benteng A1 menghindar. Kuda D8, gajah D5. Raja F8, benteng A8, benteng A7, dan lihatlah betapa enak banget ya yang posisi yang dimiliki oleh Maxim Vacher Lagrave teman-teman. Kemudian benteng D3, Raja G2. Ya tidak bisa makan pion B5 karena kudanya jatuh. Semuanya terkunci ya teman-teman. Di sini benteng di baris ke-7 dengan 2 benteng 1 baris itu sangat berbahaya sekali guys. Raja G7, gajah C4. Ya, makan-makan, Raja F6 dan dorong B6. Kuda E6, dorong lagi B7. Tidak bisa kuda C5 karena ada benteng F7. Jadi penempatan-penempatan buah yang ini tuh sebenarnya Maxim Vacher Lagrave banget teman-teman, karena gaya bermainnya sangat posisional dan sangat stylish banget teman-teman. Gajah makan kuda, raja makan kuda, benteng C7. H5, raja F3, F5, H4. Ya, karena bentengnya nggak bisa kabur, karena setiap bentengnya kabur akan dijalankan benteng C8 dan pionnya akan promosi. So,
Ya, Suksuang juga untuk Dudayan Kitov. Suksuang itu apa ya? Bagi pemain yang kalah, Suksuang itu apa aja salah, teman-teman. Raja D6, benteng H7, GH4, GH4, Raja E5, Raja E3, benteng D8, benteng kali H5. Dan kemudian mengakui Vacher Lagrave sebagai juara dunianya. Berkat kemenangan di game ketiga ini, Vacher Lagrave keluar sebagai juara dunia catur kilat. Ya mungkin tidak ada yang memprediksikan ya. Maksudnya hanya sedikit lah yang memprediksikan bahwa MVL akan keluar jadi juara dunianya. Karena para pecinta catur pastinya dukung para pecatur muda ya. Karena kemarin juara dunia catur cepatnya juga pecatur muda dari Kazakhstan, Abdusattorov Nodirbek. Dan ternyata kejutan lagi teman-teman. So kita bisa bilang ini new champion ya dalam tahun ini, juara dunia catur cepat dan juara dunianya catur kilat. Dan ya hari yang berat pastinya untuk Magnus Carlsen, karena di tahun ini dia kehilangan 2 gelar yang dia rebut tahun kemarin teman-teman. Juara dunia catur cepat dan juara dunia catur kilat. Buat pendukungnya Magnus Lovers harus bersabar dulu nih, karena ya roda sedang berputar. Yang pasti ya, Magnus juga manusia dan semua sudah berubah. Yang berarti apa saya mau bilang, karena komposisi pemain catur ya, maksud saya semua kekuatan pemain catur di seluruh dunia itu berimbang teman-teman. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalkan benua ini lebih jago, benua ini lebih jago. Nggak juga teman-teman. Semuanya terpatahkan dalam kejuaraan dunia Rapid and Blitz. Pastinya sangat seru sekali. Nah, dengan berakhirnya ini, maka berakhir juga FIDE Rapid and Blitz Chess Championship tahun 2021 di Warsawa, Polandia, teman-teman. Gimana dengan hasil ini? Apakah kalian puas dan kalian tersedak-sedak asik? Terkaget-kaget dengan hasil dari kejuaraan dunia catur cepat dan catur kilat ini? Dan nantikan kita nobar lagi ya turnamen-turnamen besar berikutnya. Mungkin kita akan nobar Tata Steel Chess Championship. Tata Steel itu biasanya diikuti oleh Elite Grandmaster, teman-teman. Tanggal 15 sampai 30 Januari. Tapi kita cari nih turnamen awal-awal tahun yang bisa kita nobar. Oke teman-teman. Jangan lupa dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess untuk berkembang. Nah, kalau kalian nggak mau ketinggalan konten terupdate dari RL Chess, caranya tinggal like, share, subscribe, dan komen. Juga nyalakan loncengnya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah selalu nobar di RL Chess. Nah, saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya bosku.